Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah baik semua. Nah, sekarang Bu Fida cek dulu ya, apa yang ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oh, nihil ya, berarti masuk semua ya. Iya. Ya, oke. Kalau gitu, sebelum kita mulai kegiatan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa kali ini? Atau saya tunjuk saja? Tunjuk saja, Bu. Oh iya, Mbak Gevi kalau itu. Mbak Gevi boleh dipimpin untuk teman-temannya berdoa? Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Gevi sudah mau mimpin berdoa untuk teman-temannya. Nah, anak-anak. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas materi tentang motivasi berprestasi ya. Masih ingat ya tentang motivasi berprestasi? Yang dimana salah satu cara menumbuhkan motivasi berprestasi tersebut adalah dengan belajar. Tapi di sini bukan berarti belajar asal-asalan. Kita harus tahu cara belajar itu yang efektif dan efisien seperti apa. Cara belajar yang tepat itu seperti apa agar belajar kita tidak sia-sia. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu belajar efektif dan efisien. Sudah siap ya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, untuk tujuan yang akan kita capai pada materi layanan kali ini, yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi gaya belajar masing-masing. Yang kedua, kita bisa menganalisis ciri belajar efektif dan efisien sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi macam-macam gaya belajar. Dan yang keempat, kalian bisa mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang terakhir, kalian juga nanti bisa merancang strategi belajar dengan efektif dan efisien melalui tugas yang saya berikan nanti. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah paham, jadi harapannya nanti kalian tahu, oh, kalau misalkan tipe gaya belajar saya seperti ini, seharusnya saya untuk belajar yang lebih efektif dan efisien itu dengan metode atau strategi seperti ini. Jadi kalian bisa belajar dengan optimal dan maksimal. Seperti itu ya. Oke, baik. Nanti kita akan melakukan layanan selama 1 jam ke depan. Saya harap kalian bisa aktif dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah, Oke. Bu. Nah, oke. Sebelum saya masuk pada materi, saya mau bertanya dulu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Menurut kalian belajar itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, Saya, belajar itu Bu. apa? Oh iya, monggo Mbak Gevi, apa belajar itu? Saya pernah dengar seperti ini, Bu. Di mata pelajaran apa ya? PAI kalau tidak salah. Katanya belajar itu sepanjang hayat, dari buayan sampai liang lahat gitu, Bu. Jadi kita Oke, harus belajar sampai kita meninggal nanti gitu, Bu, intinya. tepat sekali Mbak Gevi. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Saya, Sudah Bu. cukup ya. Ya, monggo Mbak. Ya, kalau belajar itu, kalau kita punya pemahaman baru, ada perubahan dari tingkah laku kita, itu disebut belajar ya, Bu. Nah, tepat sekali Mbak Maulida, betul sekali. Nah, selama ini untuk yang kedua, selama ini menurut kalian belajar kalian itu sudah tepat apa belum? Belum, Selama Bu. ini, ayo.
Belum. Belum, Bu. Kenapa? Belum. Kenapa kok belum tepat? Masih males, Bu. Oh, males. Alasannya males. Aku. Nggak konsentrasi, Oh, iya. Bu. Oh, Banyak, tidak Bu. konsen, Bu. Banyak. Benar sekali. Jadi gini, jangan sampai nanti kalian merasa bahwa, oh Bu, aku sudah belajar banyak tapi hasilku tidak maksimal. Atau ada yang merasa, Bu, saya sudah membaca satu buku tebal sekali tapi tidak paham-paham. Jadi kita benar-benar harus tahu strateginya seperti apa ya. Dan kemudian apa sih alasannya kalian harus belajar? Ada yang tahu Biar kenapa pinter. alasannya harus belajar? Biar Ya, pinter, betul Bu. sekali, Mbak Kevi, biar pinter, Mbak Nurul. Ada lagi? Ini sambil saya izin share screen untuk menampilkan materi saya ya, Nana. Iya, Bu. Nah, apa materi dari Bu Fida sudah bisa terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari teman-teman kita beberapa pengertian belajar, sangat tepat sekali untuk jawaban teman-teman ini. Jadi secara umum, belajar adalah perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi ada hasil yang kita peroleh dari belajar, dari pemahaman, kita mendapatkan pemahaman, pengetahuan, ilmu baru, seperti itu ya. Nah, tadi saya tanya mengapa harus belajar juga sudah dijawab oleh teman-teman. Karena memang belajar itu sangat penting. Sekarang, bisakah naik kelas tanpa belajar? Tidak bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisakah lulus ujian dengan kompeten tanpa belajar? Tidak ya? Bisa, Ya. Bu. Bisa, Bu. Bisakah masuk PTN tanpa belajar? Atau bisakah mendapat karir yang bagus tanpa belajar? Tidak bisa ya? Tidak bisa, Bu. Ya, betul. Karena Kalau ada memang orang dalam. kenapa, Mbak? Oh, kalau ada orang dalam, iya. Tapi itu enggak boleh ya, jalur yang dilarang ya. Nah, kalau bisa belajar itu kebutuhan, memang kebutuhan yang harus kita penuhi, harus kewajiban ya, istilahnya kewajiban. Karena untuk menuju kesuksesan itu ya harus belajar. Nah, tapi di sini Bu Fida akan menjelaskan perbedaan antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses. Untuk orang sukses yang tidak sukses, mereka aktivitasnya sama-sama sekolah, punya aktivitas sekolah. Di tengah perjalanan, mereka sama-sama menemukan jalan yang tidak mulus. Tapi di sini perbedaan orang sukses dengan antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses, untuk kebiasaannya, kalau orang sukses itu ya belajar. Tapi kalau orang yang tidak sukses itu kebiasaannya otomatis malas, sesuai dengan jawaban teman-teman tadi. Nah, untuk ini, kalau orang sukses, ketika mereka mengalami kegagalan, otomatis mereka introspeksi dan terus mau mencoba lagi. Tapi kalau orang yang tidak sukses, ketika mengalami kegagalan, mereka sudah menyerah, selesai, tidak mau mencoba lagi. Itu ya perbedaannya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu apa itu efektif dan efisien? Ada yang Belum tahu, Bu. Oh, belum Belum tahu. tahu. Ya. Bu. Tahu, Bu. Ya, kalau belum tahu saya jelaskan langsung saja ya. Kalau efektif itu bisa mencapai tujuan yang maksimal dari yang kita harapkan. Kalau efisien, hemat waktu, tenaga, tepat, sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu. Jadi kalau kita simpulkan, belajar efektif efisien itu apa anak-anak? Ayo, yang belum menjawab tadi siapa? Mbak Lina. Mbak Lina, boleh menjawab? Kesimpulan dari belajar efektif efisien? Jadi belajar yang mencapai tujuan maksimal dan menghemat waktu, Bu. Jadi Iya. begitu, Bu. Betul sekali, tepat sekali jawabannya. Jadi untuk belajar efektif dan efisien itu sendiri adalah apabila hasil yang diperoleh seimbang dengan upaya yang kita lakukan. Jadi dalam bahasa yang lain yang mudah kita mengerti adalah usaha yang kita keluarkan dengan hasil yang kita peroleh itu sepadan, tidak sia-sia. Itu belajar efektif dan efisien. Bisa dipahami ya, anak-anak?
Nah, pada kenyataannya sekarang, satu, siswa lebih memilih bermain gadget. Kedua, siswa lebih memilih hangout dengan teman-temannya. Yang ketiga, siswa lebih memilih pacaran. Dan yang terakhir, ketika siswa memperoleh nilai di bawah KKM, menurut mereka itu hal yang biasa. Betul apa salah? Ya biasa, Bu. Ya, betul ya Mbak Gevi ya, kok ketawa. Berarti Mbak Gevi ada di salah satu ini ya, kenyataan yang sekarang ya. Teman saya, Gaby Bu. pacaran. Bukan, Raisata itu, Bu, yang pacaran. Oh, Mbak Raisa. Ya, ya. Iya. Oke. Nah, kenapa alasannya? Karena satu, mungkin kurangnya kesadaran akan pentingnya belajar. Yang kedua, bisa jadi karena kurang perhatian dari orang tua. Yang ketiga dan seterusnya, otomatis alasannya sesuai dengan jawaban teman-teman tadi. Malas, 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 dan malas. Itu ya. Nah, bagaimana jika aku malas? Hasil belajarku seperti apa ya? Masa depanku seperti apa? Apa yang harus aku lakukan? Atau bahasa Koreanya itu otoke. Tahu ya bahasa Korea? Otoke bagaimana? Tahu Nah, Bu, tahu. benar, Mbak Yang Mira. itu Ya, yang biasanya drakor ya, pasti tahu lah. Nah, kalau Bu Vida berkata, jika aku ingin berhasil, maka aku harus, jawabannya apa? Ayo Mbak Kolila. Belajar. Ya, betul sekali. Harus belajar ya. Ya, nah, jika ingin aku berhasil, satu, salah satunya tadi, belajar Bu. Yang kedua, mampu menemukan gaya belajar sendiri. Kalau jika aku ingin berhasil, selanjutnya harus mampu mengembangkan gaya belajar sendiri untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Dan yang terakhir, mampu membuat strategi belajar yang lebih efektif dan efisien. Sampai sini bisa dipahami ya untuk anak-anak. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini Lanjut, Bu. untuk ya, ini untuk selanjutnya biar kita tahu tipe gaya belajar kita seperti apa, kita Bu Vida punya sebuah instrumen yang nantinya harus kalian isi. Sekarang instruksinya kalian siapkan 1 lembar kertas, bisa disiapkan dulu anak-anak 1 lembar kertasnya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini ya sama alat tulis. Kemudian untuk 1 lembar kertas itu kita bagi menjadi 3, digaris saja menjadi 3 bagian. Nah, untuk bagian yang paling atas kalian tulisi merah kecil di atas, merah, tulisan merah. Terus kalian kasih nomor 1 sampai nomor 5. Ya, oke. Untuk bagian yang kedua, kalian kasih keterangan tulisan warna kuning. Kemudian kasih nomor 1 sampai nomor 5 seperti yang di atas. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, yang terakhir kalian kasih biru, tulisan biru. Kemudian tetap poin 1 sampai 5. Sudah ya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bisa diperhatikan instruksinya adalah ketika saya bacakan pertanyaan atau pernyataan berikut, 5 poin berikut, kalau menurut kalian itu sesuai dengan diri kalian, maka langsung kasih checklist di sebelah nomor. Tapi kalau menurut kalian itu tidak sesuai dengan diri kalian, tidak perlu diisi. Bisa difahami ya anak-anak? Bisa, Kalau Bu. sudah, kalau, Aja ya, Bu. kenapa Mbak? Hanya yang sesuai Ya. dengan kita aja ya. Betul, yang sesuai kita saja yang kita checklist pada setelah nomor. Kalau tidak sesuai, sudah biarkan kosong saja, tidak perlu diisi. Kalau sudah mengerti semua, bisa saya mulai ya. Untuk yang pertama akan saya bacakan langsung dijawab. Saya bacakan langsung dijawab. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Kalau sudah selesai, di sini saya bertanya, ada yang tahu berapa tipe gaya belajar? Ada berapa tipe gaya belajar? 3.
Ada 3, Bu. Betul. Apa saja? Bu, visual, Visual, auditory, kinestetik. kinestetik. Betul sekali. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalian kan sudah mengerjakan instrumen dari Bu Vida. Sekarang coba dilihat, banyakan mana checklist yang sudah kalian checklist lebih banyak pada kertas yang berwarna merah, kuning, atau biru. Jika banyak yang berwarna merah, berarti kalian masuk ke tipe visual. Tapi kalau jika berwarna yang paling banyak adalah kertas yang berwarna kuning, checklistannya berarti kalian masuk auditory. Dan terakhir, jika checklistannya banyak pada kertas yang berwarna biru, berarti kalian masuk ke tipe kinestetik. Bisa dipahami ya untuk anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, yang sekarang saya mau tanya ke tipe visual, sebutkan nama siapa saja? Gevi, Bu. Saya, Bu. Setiayu, Bu. Oke, Kevi, Mbak Gusti. Siapa? Dila, Bu. Putri, Bu. Ya, Mbak Dila. Mbak Putri, oke. Kalau yang masuk ke auditori? Lina, Bu. Mbak Maulida, Lina, Bu. Mbak Raisa, Mbak Maulida. Terus? Siapa tadi yang terakhir? Saya, Bu. Oh, Mbak Nurul, Mbak Mar'ah. Oh. Terus yang masuk kinestetik? Siapa saja yang masuk kinestetik? Nah, nanti kita kaji kembali ya, karena ini mungkin ada yang lebih dominan ke kinestetiknya. Nah, kalau sudah tahu 3 tipe gaya belajar, untuk gaya belajar itu sendiri merupakan bagaimana cara kita menyerap, mengatur, dan mengolah serta mengumpulkan informasi agar mendapat hasil yang maksimal. Tadi anak-anak sudah tahu kalau gaya belajar itu ada 3 tipe, gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Sekarang saya tanya, apa itu belajar visual? Ada yang tahu belajar visual itu apa? Ayo yang belum bersuara, Mbak Raisa, boleh dijelaskan gaya belajar visual? Iya, Bu. Yang tahu kalau belajar visual itu dia mengandalkan penglihatannya untuk menyerap informasi, memperoleh informasi. Seperti itu ya, Bu. Betul, tepat sekali Mbak Raisa. Jadi gaya belajar visual menekankan pada indera penglihatan, yaitu mata. Seseorang menyenangi gaya visual ini karena cenderung tertarik pada pelajaran yang menggunakan metode visual, seperti slide, film, video, LCD, dan lain sebagainya. Nah, kalau gaya belajar auditori, ada yang tahu? Gaya belajar auditori? Gaya belajar yang mengandalkan pendengaran, Bu. Oke, betul sekali Mbak Lina. Jadi gaya belajar jenis ini menekankan pada alat indera kita, yaitu telinga sebagai alat pendengaran. Mereka akan lebih berhasil dalam belajarnya apabila materi pelajaran itu didengarkan secara berulang-ulang melalui media audio. Kalau gaya belajar kinestetik, Mbak Mar'ah barangkali bisa menjawab. Kalau kinestetik tadi itu Bu suka langsung praktek itu Bu. Kalau kinestetik itu langsung gerak. Oke, betul sekali. Jadi, gaya belajar kinestetik itu sendiri adalah menekankan pada kemampuan psikomotoriknya, yaitu adanya gerakan, sentuhan, keterampilan dari anggota badan, dan melakukan suatu kegiatan belajar. Tuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan ke anak-anak? Bu mau tanya Bu. Oh iya, boleh Mbak Mar'ah. Iya, apakah ada Bu ya nanti kita itu 2 gaya belajar gitu loh Bu. Ada yang seumpama kita itu masuk antara auditori dan juga kinestetik. Kira-kira ada nggak Bu? Kita itu bisa masuk di 2 gaya belajar gitu. Soalnya tadi checklist saya itu antara auditori sama kinestetik itu mirip-mirip gitu Bu. Nilainya dikit gitu loh. Oh gitu, Iya. ya saya bantu jawab ya. Nah gini, dalam diri seseorang itu tidak ada yang 100% punya satu tipe gaya belajar. Jadi ada beberapa orang yang memang punya tipe gaya belajar, 2 tipe gaya belajar. Tapi nanti kita pilih yang lebih dominan itu
yang kemana, yang seperti apa, yang lebih banyak menunjukkan ciri-ciri kita itu yang di tipe yang mana. Jadi pada intinya seperti ini, kita lakukan sesuai dengan tipe kita atau ciri-ciri kita, kemudian yang kita rasa itu memang enjoy untuk kita rasa itu nyaman untuk kita, dan kita rasa itu memang bermanfaat untuk kita, ya itu yang kita terapkan. Seperti itu ya Mbak Mar'a. Itu ya Bu ya. Iya, Terima kasih betul. Bu. Mbak Mar'a tadi ya, sama-sama. Mbak Mar'a tadi lebih dominannya ke Kalau kinestetik atau checklistku auditori? banyak yang di auditori, di kinestetik juga ada Bu, tapi selisihnya dikit, makanya Oh, saya gitu. bingung Bu, kira-kira ada nggak Oh, gitu, gitu. dua kayak Oh, iya, belajar iya. gitu. Nanti bisa disimak lagi ya untuk berikutnya. Ya siap Bu. Nah, sekarang ini ya anak-anak, kelihatannya kok enggak fokus ya, karena sudah setengah perjalanan materi. Sekarang mikrofonnya bisa dinyalakan semua, boleh dinyalakan semua. Ada orang Ya, Ya, Bu. ya, bisa dengarkan ya. Instruksinya ketika Bu Vida bilang halo, kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bu. bisa Oke, Bu. saya cek dulu. Halo. Oh, masih ada yang salah. Halo. Saya dengar tadi. Saya ulang lagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Hai, Hai. hai. Halo, halo. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Hai, halo. Halo. Hai, halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Halo, hai, halo. Hai, halo. Tangan semuanya. Oke, lanjut ya. Sudah mulai fokus, bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Siap, Oke. Bu. Selanjutnya ini pada pembentukan kelompok ya. Jadi di sini tugasnya Bu Vida akan menugaskan kalian membentuk 3 kelompok. Tadi kan sudah tahu kalian masuk ke 3 tipe gaya belajar. Jadi ada 3 kelompok, kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Bisa berkelompok masing-masing. Nanti ini kinestetik karena tadi Mbak Mar'a bilang dominan ada juga di kinestetik, jadi saya arahkan ke kinestetik dulu ya Mbak Mar'a. Oke Ibu, saya Jadi biar sendirian ya teman-teman yang berarti lain ya. Iya, enggak apa-apa, nanti ada temannya lagi kok. Oke Nah, Bu. kalau yang lain boleh bergabung ke kelompok masing-masing. Jadi gini, nanti tugasnya kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok mengenai satu, termasuk ke dalam kelompok tipe gaya belajar apa kalian. Kemudian yang kedua, ciri-ciri belajar yang efektif dan efisien menurut kalian itu, tipe kalian itu seperti apa. Yang ketiga, strategi belajar yang efektif efisien menurut versi kalian itu seperti apa. Kemudian nanti hasil diskusinya kita tuliskan di lembar kertas karton atau HVS yang kemudian nanti akan kita tempelkan di dinding kelas. Jadi kegiatan ini kita umpamakan sebagai membuka toko atau stand di mall atau kita berbelanja ilmu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Nah, kemudian kemudian tiap-tiap kelompok ada pembagian tugasnya. Jadi ada anggota yang berperan sebagai penjaga stand atau toko di mall tersebut, sisanya bisa berkeliling ke kelompok lain untuk menggali informasi dari kelompok lain. Kalau sudah waktunya habis, waktu yang ditentukan habis, anak-anak boleh kembali ke tempat masing-masing untuk berdiskusi kembali dengan kelompoknya, yang nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan teman-teman yang lain. Oke, sudah siap ya anak-anak? Sudah siap ya anak-anak? Sudah, Bu. Siap Bu. Ya, Siap, Bu. kalau begitu, kalau sudah siap, boleh dilakukan diskusi dulu bersama kelompok-kelompoknya. Ayo Gusti, ayo.
Bu, kelompoknya yang mana, Bu? Kayaknya saya tadi nggak dengar deh, Bu. Tanya lagi Bu, tadi apa aja Bu yang harus ditulis Bu? Ciri-ciri belajar kinestetik itu apa lagi Ya, yang strategi? pertama masuk tipe gaya belajar apa? Yang kedua ciri-ciri Terus, dari Bu, tipe gaya belajar kalian. Yang ketiga strategi yang kalian gunakan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tipe gaya belajar. gitu. Itu Jangan ya. cepat-cepat, Bu. Oh iya, Mau iya, tak iya. Ya, Bu, tulis. diulangi lagi, Bu. Oke. Masuk Yang gaya pertama, belajar kalian apa? masuk gaya belajar apa? Betul. Yang kedua, Terus, ciri-ciri gaya belajar kalian sesuai dengan tipe kalian itu seperti apa? ya. Yang Terus yang ketiga, ketiga, yang ketiga strategi yang kalian gunakan versi kalian sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Sudah? Ayo untuk menyingkat waktu, sudah langsung saja ya diskusi bersama kelompoknya. Nah, sudah yang pertama ciri-ciri. Oh, yang pertama tadi masuk tipe gaya belajar apa? Silakan didiskusikan. Kemudian ciri-ciri juga didiskusikan bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, strategi yang kalian gunakan biar efektif efisien sesuai dengan gaya belajar kalian. Ciri-cirinya sesuai yang ada di diri kita ya, Bu. Betul, ada yang terdapat di diri masing-masing sesuai dengan tipe gaya masing-masing. Yang selama ini kalian rasakan. Ciri-cirinya seperti apa? Sudah? Sudah, anak-anak? Saya rasa waktunya sudah ya? Sudah Bu. cukup? Oke. Kalau sudah, ini kan sudah ditempel ya tadi di dinding masing-masing. Anak-anak juga sudah berkeliling menggali informasi ke kelompok yang lain. Kemudian sudah kembali ke tempat masing-masing dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bu Fida ingin menunjuk kalian perwakilan dari satu kelompok, masing-masing kelompok ada perwakilan untuk presentasi hasil diskusinya masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang visual, siapa yang mau jadi perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? saya boleh Bu, Ayo. tapi nanti teman-teman biar nambah juga ya. Oke, enggak apa-apa, Mbak Gevi, boleh silakan dipresentasikan. Saya masuk gaya belajarnya yang visual. Kemudian kalau ciri-ciri gaya belajarnya, saya harus membaca gitu. Membaca, kemudian harus melihat, seperti melihat televisi, itu saya jadi ingat, oh tentang itu. Kemudian waktu saya diajar sama Bapak Ibu guru, saya juga harus melihatnya, melihat wajahnya, melihat ketika ikut berbicara, itu gurunya gitu, saya jadi ingat, oh begitu gitu waktu diajar. Kemudian untuk strategi yang digunakan Bu, kalau saya baca itu biar saya ingat apa yang saya baca, saya beri warna-warna Bu, pakai apa stabilo, pakai stabilo saya beri warna-warna gitu, mana yang penting-penting saya kasih warna gitu Bu. Oke.
Ya, bagus sekali Mbak Kevi untuk hasil presentasinya. Memang menunjukkan ciri-ciri yang selama ini Mbak Kevi rasakan ya. Nah, apa ada dari kelompok lain untuk menanggapi atau dari kelompoknya sendiri untuk menambahkan? Dari kelompok lain tidak ada yang menambahkan? Oke, berarti mungkin anak-anak sudah paham ya. Nah, memang betul. Dari apa yang disampaikan Mbak Devi tadi, dipresentasikan, memang ciri-cirinya menunjukkan ke belajar visual. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari gaya belajar visual itu sendiri, yang pertama yaitu orang yang memiliki gaya belajar ini memiliki daya melihat yang lebih, sehingga memudahkan dalam belajarnya. Yang kedua, suka membaca daripada mendengar. Tadi juga Mbak Devi bilang, lebih suka membaca daripada mendengar. Tadi yang saya tangkap ya. Dan yang ketiga, lebih nyaman belajar dengan warna-warni, garis, dan bentuk. Mbak Devi tadi juga menyebutkan kalau bukunya suka lebih dikasih spidol dan stabilo untuk memudahkan mengingat dan memahami. Kemudian ada lagi lebih mudah mengingat apa yang dilihat seperti wajah daripada nama orang. Mbak Devi tadi juga bilang lebih mengingat gurunya, Bu. Jadi Iya apa betul ya ya dari Bu ya, kejauhan iya betul sama. sekali. Berarti memang Mbak Devi ini lebih dominannya di visual. Kemudian ada lagi bukan pendengar yang baik. Tinggal 1 menit. Oke, Pak. Nah, itu ya. Untuk ini perwakilan saja ya. Nah, untuk strategi yang mempermudah proses belajar anak visual itu satu, bisa menggunakan materi visual seperti gambar-gambar diagram dan peta. Kemudian gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Kemudian sering membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia seperti komputer dan video. Selanjutnya mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Nah, untuk kelompok-kelompok berikutnya, kayak auditory, nanti mungkin bisa dipresentasikan ketika pertemuan selanjutnya. Untuk gaya belajar auditory, biasanya saya orang yang belajar dengan gaya ini lebih suka mendengarkan, menyerapkan informasi dari pendengaran, berusaha menggerakkan bibir atau mengucap saat membaca, kemudian berbicara dengan pola berirama. Untuk strateginya bisa ikuti berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga, biasakan untuk membaca materi pelajaran dengan keras, gunakan musik untuk belajar atau diskusi ide dengan cara yang verbal. Dan yang terakhir tadi Mbak Mar'a untuk gaya belajar kinestetik diperhatikan. Untuk orang yang belajar ini lebih suka memvariasikan dengan gerakan dan perasaan. Kayak ia belajar dengan melakukan tindakan, menunjukkan tulis saat membaca, menanggapi dengan diikuti gerakan fisik. Nah, gaya belajar ini cenderung memanfaatkan gerakan, intinya seperti itu. Kemudian untuk strategi yang mempermudah proses anak kinestetik, yaitu satu, jangan dipaksakan untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya belajar sambil berekreasi, menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep yang baru. Kemudian pada saat belajar juga bisa dengan mengunyah permen karet, menggunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang dalam bacaan buku, atau mengamati demo atau contoh yang paling konkret. Itu ya, bisa dipahami ya, Nak. Nah, ini karena ada video, karena durasinya sudah mau habis ya, nanti next time pertemuan selanjutnya akan saya tayangkan video mengenai gaya belajar efektif dan efisien. Kemudian ini lebih ke strategi tadi kan strategi yang lebih spesifik yang dijelaskan anak-anak tadi sesuai dengan tipe gaya belajar masing-masing. Nah, ini ada strategi belajar efektif dan efisien yang lebih umum, yaitu yang pertama olahraga. Dari olahraga ini kita bisa melihat manfaatnya sangat banyak sekali untuk menghilangkan stres, kecemasan, daya ingat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah temukan gaya belajarmu. Tadi anak-anak juga sudah bisa menemukan gaya belajar masing-masing dengan menggunakan instrumen yang saya berikan tadi. Dan yang ketiga adalah pengulangan berkala. Jadi di sini maksudnya adalah kita belajar tapi sering dan tekun dilakukan secara berulang-ulang. Cuman belajarnya sebentar-sebentar saja, tapi harus secara rutin dan
dilakukan pengulangan secara berkala. Kemudian ada istirahat yang cukup. Jadi biar belajarnya bisa efektif dan efisien, kita juga harus istirahat yang cukup. Yang terakhir, jangan memaksakan diri. Kalau memang moodnya sudah tidak mau belajar, jangan dipaksa untuk belajar. Tapi lebih kita melakukan sesuatu untuk mengembalikan mood kita agar bisa belajar. Tuh, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, ini juga ada teknik Pomodoro. Teknik cara belajar dengan teknik Pomodoro ini, satu, bisa tentukan topik yang ingin pelajari apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Jadi kita kasih timer ketika kita belajar. Dan yang ketiga, fokus pelajari apa yang akan kita pelajari. Dan yang keempat, setelah 25 menit kita sudah belajar, kita jeda 5 menit sampai 10 menit untuk beristirahat dulu. Kemudian kalau sudah beristirahat, kita lakukan pengulangan kembali belajar yang tadi sampai kita paham, kemudian baru kalau sudah selesai kita istirahat kembali. Dari sini ada yang ya, Pak. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, anak-anak sepertinya sudah paham ya dan sudah tahu apa manfaat dari yang kita peroleh untuk mengikuti layanan ini. Jadi intinya kita harus tahu gaya belajar kita dulu, kemudian agar kita bisa menerapkan strategi belajar, kemudian agar belajar kita menjadi efektif dan efisien. Bu Fida rasa ini sudah cukup pertemuan kita pada kali ini. Saya berpesan jangan lupa belajar karena memang kesuksesan adalah milik orang-orang yang mau berjuang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.